Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari kelas EKIS 3C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika bisnis Islam. Nah, etika bisnis itu sendiri adalah kode atau kode etik yang diterapkan sebuah entitas bisnis atau perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Dengan kata lain, etika bisnis merupakan panduan atau tuntunan bagaimana sebuah perusahaan seharusnya dalam menjalankan kegiatan usahanya. Seperti yang sudah dikatakan bahwa etika bisnis sangat penting untuk diaplikasikan agar perusahaan memiliki fondasi yang kuat dan memiliki nilai yang tinggi. Sementara itu, tanggung jawab sosial merupakan wujud kepedulian suatu entitas pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya di mana ia berada. Istilah lingkungan sekitar ini meliputi konsumen, supplier, karyawan, kreditor, lingkungan seperti komunikasi, masyarakat, dan sebagainya. Sehingga tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bagian dari etika bisnis. Mengenai etika bisnis dan pemeliharaan lingkungan, bisnis merupakan kegiatan yang berhubungan dan berkepentingan dengan lingkungan. Dengan kata lain, bisnis merupakan kegiatan pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh lingkungan. Di samping itu, bisnis tidak terlepas dengan adanya faktor-faktor lingkungan yang mendukung maupun yang menghambat atas tujuan yang ingin dicapai bisnis. Di lain pihak, bisnis atau lingkungan bisnis merupakan seluruh karakter dan faktor yang dapat mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak dapat mempengaruhi atau menciptakan pengaruh terhadap lingkungannya. Etika bisnis berkaitan dengan lingkungan karena bisnis berada di lingkungan. Etika bisnis dipengaruhi oleh lingkungan dan lingkungan juga dipengaruhi oleh etika bisnis. Kemudian implementasi etika bisnis Islam dalam masyarakat Islam. Nah, implementasi itu sendiri yaitu pelaksanaan atau penerapan, sedangkan pengertian umumnya adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci atau matang. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang dengan serius atau yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius, juga mengacu pada norma-norma tertentu dan mencapai tujuan kegiatan. Setiap pelaku berlomba-lomba membesarkan bisnisnya, mereka bahkan hingga mancanegara. Di dalam bisnis sudah pasti terdapat aturan dan norma-norma yang berlaku. Untuk itulah ada sebuah kata yang menyebutkan bahwa setiap pelaku bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika dalam Islam merupakan buah dari keimanan, keislaman, dan ketakwaan yang didasarkan pada keyakinan yang kuat pada kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam merupakan segala aspek kehidupan manusia yang menyeluruh, termasuk dalam wacana bisnis. Bisnis Islami yang harus lahir untuk kepentingan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat akan memenuhi aturan ilahi. Kemudian mengenai bersaing dalam bisnis Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa bisnis Islam yang berkembang saat ini atau dunia bisnis saat ini sangat memungkinkan terjadinya tindakan-tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kesadaran. Namun di sisi lain masih banyak kalangan masyarakat yang dirugikan dan tertindas akibat ulah para pelaku usaha yang hanya egois dan tidak memikirkan kerugian yang akan menimpa orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu aturan yang mengatur dan menjadi penyaring bagi para pelaku bisnis yang berbisnis. Persaingan bisnis yang ketat terkadang membuat pelaku bisnis harus memeras otak untuk menerapkan strategi bersaing yang itu. Karena itu, Islam juga sebagai agama yang rahmat
rahmatan lil alamin, memberikan kendala-kendala yang dapat menjadi acuan para pelaku bisnis dalam berbisnis dan mengembangkan usahanya ke jenjang yang lebih tinggi. Prinsip dasar dalam melakukan persaingan bisnis ini dijelaskan dalam Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu transaksi bisnis dengan alat komunikasi modern. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang itu banyaknya orang yang berbisnis menggunakan alat komunikasi yang modern. Maka dari itu kita perlu memiliki pengetahuan mengenai manfaat dari media komunikasi modern saat ini. Kemajuan dalam berteknologi ini merupakan suatu yang perlu kita syukuri, karena semakin mudahnya kita berkomunikasi dan melakukan komunikasi segalanya, memang media komunikasi membawa kita dalam dampak positif, namun ada pula yang membawa kita pada dampak negatif jika hal ini tidak digunakan secara benar. Nah, baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai materi etika bisnis Islam. Saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.